Rumah warga yang terendam banjir di Wajo dipadati eceng gondok. Rumah warga yang terdampak banjir di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dipadati eceng gondok. Kondisi ini dikeluhkan warga lantaran mengganggu akses jalan perairan warga. Banjir mendorong eceng gondok menutup jalan perahu ke danau. Kalau ada angin kencang akan semakin banyak itu eceng gondok di pemukiman warga, kata salah seorang warga Kelurahan Matirota Pareng, Andi Rahmat Munawar kepada Detik Sulsel. Tanaman non-endemik itu muncul di lingkungan Cap Pawengeng, Kelurahan Matirota Pareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Eceng gondok ini terbawa arus banjir yang berasal dari Sungai Walanae yang meluap. Rahmat mengatakan, eceng gondok tidak hanya mengganggu akses warga, namun efeknya juga menyebabkan kediaman warga yang didominasi rumah panggung mengalami pergeseran. Ada beberapa rumah warga yang sudah bergeser. Untuk mencegah dampak buruk tersebut, perlu dibuatkan penghalang dari bambu agar pemukiman masyarakat tidak terganggu oleh eceng gondok, sebutnya. Sementara Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Wajo Nasfari menuturkan, untuk eceng gondok ini tentu akan dicarikan solusi untuk pembersihannya. Tentunya solusinya ada kalau kita siapkan alat untuk mengurangi eceng gondok di perairan. Nama alatnya berkeyword harvester, itu tergantung Pemda mau adakan atau meminta ke pusat, sebutnya. Untuk diketahui, banjir di Wajo menyebabkan 7.681 rumah warga terendam dan 204 warga terpaksa mengungsi. Total ada 27.281 warga yang dilaporkan terdampak atas bencana itu. Sejak terjadinya banjir sudah ada 204 jiwa yang harus mengungsi. Para pengungsi tersebar di 5 titik pengungsian di masing-masing kecamatan, kata Marwah kepada Detik Sulsel. Banjir juga merendam 45 sekolah, 30 masjid, 13 unit fasilitas kesehatan dan 9 unit fasilitas umum. BPBD Wajo turut melaporkan banjir menggenangi total jalan sepanjang 24,7 km termasuk 30 unit jembatan terdampak. Sebanyak 27.405 warga terdampak akibat banjir di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Sulsel. Saat ini total ada 7.608 rumah yang terendam di 5 kecamatan. Sebanyak 7.608 rumah yang terendam banjir, dan 27.405 warga yang terdampak. Ada 5 kecamatan, 33 desa dan kelurahan yang terendam banjir, kata SPV Pusdalops BPBD Wajo Marwah Hikmah kepada Detik Sulsel. Adapun kecamatan yang terendam banjir yakni, Kecamatan Tempe di 7 kelurahan, Kecamatan Sabang Paru di 11 desa, Kecamatan Belawa di 4 desa, Kecamatan Tanah Sitolo di 9 desa dan kelurahan, serta Kecamatan Pamana di 2 desa. Marwah mengatakan, hujan dengan intensitas sedang hingga deras mengakibatkan meluapnya air Sungai Walenai. Di sisi lain banjir disebabkan tingginya debit air dari hulu sungai yang bermuara di Danau Tempe. Warga yang terdampak sudah mengungsi semua. Lokasi pengungsian di Posko SKB Jalan Lembu, Posko Tenda BPBD, Posko Masjid Al-Wahyu, dan Posko Masjid Al-Muminum, ucapnya. Sementara itu, Bupati Wajo Amran Mahmud pun turun langsung meninjau lokasi banjir di pesisir Sungai Walenai. Dia bersama Forkopimda Wajo menggunakan perahu mesin mendatangi rumah warga terdampak banjir. Kita ingin melihat langsung kondisi dan mendengarkan apa yang dibutuhkan masyarakat untuk selanjutnya bisa dilakukan upaya tindak lanjut. Kita juga bawa OPD agar bisa membantu sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Misalnya, Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa masyarakat kita terhindar dari penyakit yang pemicunya adalah banjir, ucap Amran. Amran berharap agar bencana di Wajo segera berlalu. Pemerintah akan terus berupaya menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak. Kita juga berharap agar masyarakat bisa sabar dalam menjalani cobaan ini. Kita terus berusaha dan mengupayakan bantuan baik dari APBD maupun menyampaikan permohonan ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sebutnya.